Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Pertama-tama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua yang pasti tidak bisa dihitung nikmat itu kalau kita berhitung dari minggu kemarin. Jangankan minggu kemarin, satu hari kita menghitung nikmatnya Allah. Kalau kita menghitung dari salah satunya yang pernah kita rasakan, apa yang kita rasakan, yaitu adalah sehat, nafas. Wah, apalagi kalau nafas bingung kita hitungnya. Keluar masuk per menit berapa, per jam berapa, sekali satu hari. Nggak bisa dihitung. Apalagi kalau kita napasnya yaitu diisi dengan, dihidupkan dengan asmanya Allah, keluar masuk dengan asmanya Allah, maka tidak tahu setiap catatan, setiap napas kita menjadi catatan yang luar biasa. Bukan catatan yang merah, tapi catatan yang luar biasa. Kalau kita 1 jam aja kita berhitung, itu ada 100 kali napas kita keluar masuknya. Kalau dikalikan 10 jam sudah berapa? Ini kali 24 jam, nggak tahu nanti berapa jadi hitungannya. Padahal itu sudah dihitung dengan cara boros. Cara boros. Dengan semua itu, apakah pernah kita merasa menyukuri apa yang jadi pemberian Allah, yaitu nafas saja? Nggak usah harta lah, nafas saja. Pernahkah kita merasa menyukuri apa yang Allah berikan kepada kita?
Pernah sih pernah, tapi kebanyakan tidak pernahnya. Sholawat serta salam mari kita berikan kepada junjungan kita, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersama-sama membaca sholawat. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin Nabiyil ummiyi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa salim ajma'in. Tadi saya bacakan ayat yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 284. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bila fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini yang perlu diingat-ingat oleh kita, bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa berbuat apapun. Mau kita berbuat bohong, mau berbuat tidak bohong, kita itu pasti akan diketahui oleh Allah. Karena di sini ada kalimat wa in tubdu ma fi anfusikum. Wa in tubdu ma fi anfusikum itu walaupun kita di dalam badan kita mengatakan, yaitu hati kita mengatakan, atau kita nyumputin atau kita sembunyikan kalimat sesuatu yang buruk maupun yang bagus, maka tetap akan diketahui oleh Allah. Di sini kalau kita berbuat buruk atau punya niat yang buruk, maka di sini diketahui oleh Allah apa itu. Apa yang direncanakan oleh kita, apa yang kita mau jadikan kenyataan rencana itu, tetap akan diketahui oleh Allah. Autukhfuhu yuhasibkum bila. Dan Allah itu pasti mengetahui dan akan membalasnya langsung. Membalasnya langsung itu terserah Allah, mau kapan dan mau kapannya itu terserah Allah. Bukan manusia yang menentukan. Jadi apabila hati kita baik, maka di situ ada jawabannya fayaghfiru liman yasha, yaitu adalah artinya bahwa kita itu akan diberikan maaf. Maghfirah, makna maghfirah yang ada di sini itu mutlak, sifatnya jamak. Karena bukan berarti kita itu hidup di dunia hanya sekedar mendapatkan mendapatkan maghfirah saja, tapi di sini diterangkannya banyak, bukan maghfirah itu aja. Tapi dalam kehidupannya maghfirah itu adalah barokah. Kalau sudah barokah, maka menjalankan kehidupan ini semuanya dengan tenang. Itu kalau hatinya kita itu benar-benar tulus, kita hatinya itu niat baik. Tapi apabila niat kita itu buruk, maka di situ ada jawaban, yaitu adalah jawabannya apa? Jawabannya wa yu'adzibu may yasha. Dan di situ apabila kita hatinya buruk, apabila hatinya kita kurang baik, apabila hatinya kita itu jelek kepada siapapun, maka di situ akan mendapatkan balasan. Mendapat balasannya seperti apa? Mendapat balasannya yaitu adalah azab. Azab yang akan
Allah akan memberikan yaitu balasannya yaitu adab apabila hati kita buruk. Dan ketahuilah semuanya itu kenapa? Karena Allah sudah memberikan keterangan bahwa apabila ente kita semua ini diberikan akal untuk berpikir mana yang baik, mana yang jelek. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu menguasai segala-galanya, dalam arti di sini apabila orang itu memang benar adanya hatinya baik, maka kekuasaan Allah akan menurunkan yaitu memberikan maghfirah. Tapi apabila orang itu hatinya jelek, maka Allah akan dengan kuasanya akan memberikan balasan kepada orang itu. Jadi semuanya itu antara baik dan buruk itu tercipta oleh kita sendiri, bukan tercipta oleh siapapun. Itu oleh kita sendiri. Jadi kalau kita mempunyai keniatan yang baik, maka akan menghasilkan sesuatu yang baik, karena Allah itu tahu apa yang di dalam rencana kita, apa yang di dalam hati kita, dan Allah akan membalasnya apabila orang itu mempunyai keniatan yang jelek. Maka di situ pasti akan dibalas oleh Allah. Semuanya orang yang ada di dunia itu definisi daripada pengertian, daripada pemberitahuan kepada orang itu untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruknya. Jadi bisanya tercipta bisanya adanya rasa baik dan buruk itu karena perlu diketahui bahwa di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 itu mengatakan Allah nabluwanakum bisya'im minal khuf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyir sabirin. Nah, wa basyir sabirin, ketahuilah ente jangan resah, ente jangan punya ketakutan, ente jangan merasa ada kekurangan, karena semua itu Allah sudah merencanakan. Karena Allah memberikan ujian kepada manusia, yaitu berupa akan diuji manusia itu dengan rasa sedikit ketakutan. Ketakutan karena apa? Ketakutan karena kelaparan. Ketakutan apa lagi? Kekurangan rasa hartanya, kekurangan hartanya. Maka disitulah sebenarnya antara rasa kekurangan dan harta itu bisa ditutupi dengan adanya yaitu rezeki dari Allah. Apa rezekinya? Allah menjadikan alam yang ada di dunia ini ada yang bisa dimakan dan ada yang tidak bisa dimakan. Kita cari yang bisa dimakannya. Mendapatkan sesuatu yang berbuah, maka kita harus memerlukan perjuangan, yaitu adalah kesabaran. Kesabaran, karena nanti kita harus, kalau masih masih kecil ya otomatis disiram, terus otomatis ya kita kasih pupuk itu. Dan nanti setelah besar, disitulah baru akan mendapatkan kenikmatan. Karena di sini diterangkan bahasanya ini di kitabnya babnya bab sabar. Kalau bab sabar itu pasti kita memerlukan perjuangan. Nggak mungkin kita langsung akan mendapatkan hasil. Jadi sama dalam mengerjakan hal apapun,
pasti kita itu yang namanya ingin dapatkan hasil, pasti kita harus bekerja dulu. Contoh muslim, nah, dulu yang saya tahu dari naik sepeda waktu jalan ke majelis sampai dapat bayaran berapa, Cim? Apa tuh, nyuci apa, Cim? Nyuci mobil, cuci motor, marani Gunung Jati. Dapat bayarannya berapa kok? Tanyain aja tuh Pak Muslimnya. Tapi dengan kesabaran dan keuletan hingga waktu terus berjalan, alhamdulillah sekarang ya bisa ngaub. Akhirnya ya bisa punya motor sendiri. Ya istrinya punya motor sendiri gitu. Nah, itulah akibat dari kemauan kita, terus kesabaran kita, keuletan kita, dan akhirnya menghasilkan sesuatu yang dulunya naik sepeda ojrek. Sekarang udah tidak naik ojrek lagi. Ada suaranya, langsung kok. Makanya kalau ditanyain dulu, kalau dengan sekarang pasti senyum kok jawabannya. Aduh, itulah perjuangan. Kalau saya yang jadi saksi hidup sih, saya tahu semua perjalanannya seperti apa. Itu yang namanya perjalanan orang diuji itu pasti akan ada batas-batas tertentu, karena di situ diterangkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah memberikan ujian itu kepada makhluknya, kepada hambanya, pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Nah, contoh, Adi jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Itu karena proses ujian untuk mendapatkan suatu kenikmatan yang luar biasa. Tinggal bagaimana caranya kita tuh eksis, bagaimana caranya kita itu terus mendekatkan diri kepada Allah, dan bagaimana caranya kita terus selalu bersyukur. Itu yang harus dijalankan. Dengan adanya perjalanan terus menerus, maka alhamdulillah semua itu bisa teratasi. Ya, sekarang alhamdulillah mulai lancar lagi. Yang namanya Pak Muslim tadi, ya alhamdulillah dengan kesabaran dan keuletannya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu dari Allah. Karena itu sama halnya sabar dan tawakal itu bekerja sama Allah. Itu apa? Karena tanpa pekerjaan yang nyata, pekerjaan nyata buat nyata, tanpa didasari dengan sabar dan tawakal, maka tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena apa? Nanti sedikit-sedikit langsung kacau, sedikit-sedikit langsung kacau. Nah, itu karena tidak ada kontrol. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya ujian atau pekerjaan dari Allah yang diberikan kepada kita semua itu pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Itu disesuaikan dengan kemampuannya. Tidak mungkin Allah memberikan ujian kepada makhluknya tidak disesuaikan dengan kemampuannya. Pasti disesuaikan dengan kemampuannya. Contoh Koko, contoh Pak Muslim, itu awalnya seperti apa? Kalau dulu sih iya diakuin kayak orang frustasi, ini gimana. Cuman kita sebagai temannya ya terus mupuk, terus memberikan semangat. Dan alhamdulillah dengan perjalanan waktunya, dengan kita mau bersabar dan mau kita tawakal dan terus semangat, dan akhirnya alhamdulillah bisa menikmati hasil yang lagi dijalanin, yaitu sedikitnya itu bayaran dari Allahnya seperti itu kok. Itu. Nah, kalau kita tanyakan
Pak Muslim dulu kerja di sepeda ada di pencucian dapat berapa? 6.000 kalau nggak salah itu. 7.000. Sampai maghrib. Sampai maghrib. Jauh lagi. Tuh. Jauh lagi. Tapi alhamdulillah setelah terus ulet, akhirnya ada suatu perubahan karena Allah pun memberikan batas-batas tertentu untuk orang yang orang yang diujinya. Tidak mungkin terus-terusan kayak begitu, nggak mungkin gitu. Nah, jadi apabila kita menghadapi suatu permasalahan, menghadapi suatu ujian, kita tidak mengerti atau kita itu seakan-akan mengeluh, oh kenapa ya kita tuh kayak begini terus, kenapa ya kita tidak ada kemajuan, maka pertanyakanlah kepada seorang yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apabila ente menemui suatu kesulitan, maka kesulitan itu maka pertanyakanlah kepada seorang ahlinya. Jangan bertanya kok tanyanya masalah es doger, tanyanya ke Pak Hafid, ya nggak nyambung nantinya. Ya iya. Iya benar Om. Nah iya. Kalau ketanya ke Pak Anto, ke Pak Hafid, nah itu sesuai dengan itunya grafik struktur organisasi di perusahaan itu. Kalau ditanyakannya di luar itu ya bingung nantinya. Masa stoker ditanyain ke Pak Anda Pak Hafid ya bingung Pak Hafid juga. Itu. Jadi segala sesuatunya ada pak-paknya. So Pak Hafid ditanyain Pak Hafid bisa nggak bikin es doger? Nggak akan bisa. Iya karena nggak nyambung. Karena apa? Karena struktur organisasinya itu beda. Itu kalau Pak Anto, Pak Hafid, Koko itu satu struktur organisasi perusahaan. Yaitu apa? Mendeles. Itu. Kalau saya mau ngomong Mondeles tuh karena Mondelesnya belum nyampe ke sini kok masalahnya. Sabar Om. Apalagi minuman itu kok belum nyampe. Nah itu. Jadi apabila kita menanyakan sesuatu yang tidak bisa bagi kita sendiri, maka tanyakan kepada ahlinya, yaitu disesuaikan dengan siapa yang ahlinya. Ada juga orang-orang tertentu yang tidak mengerti tentang bab struktur itu, tapi orang itu akan bisa menguasai. Ada ya orang seperti itu. Karena orang itu sudah mendapatkan izin dari Allah untuk mengetahui semua dari program apapun. Itu ada. Namanya kalau ada yang dikatakan katanya bahasanya itu laduni ya ada. Nah kalau laduni itu nanti kita berkiblatnya ke tentang bab ilmunya dan pemahamannya ke situ. Tapi kalau itu sudah menjadi amalia ma'rifatul bil maksud, kalau amalia ma'rifatul bil maksud itu karena orang itu mentaati Al-Qur'an akhirnya bisa mengetahui kronologi sesuatu yang belum terjadi dan sudah terjadi karena itu sudah menjadi kehendaknya Allah. Jadi di sini diterangkan bahwa yang namanya orang dalam perjalanan hidup itu enak nggak enaknya orang itu karena orang itu memilih sendiri, karena sudah diberi akal untuk memilih sendiri. Mau yang enak mangga, mau yang nggak enak ya mangga, itu terserah gitu. Tapi insya Allah kalau yang teman-teman majelis Jamiah Ruhut pasti memilihnya yang enak. Tapi maksa aja kok ada nggak enaknya. Jangan banyak-banyak tapi Om. Jangan banyak-banyak. Lagi menikmati kok. Itu. Nikmati aja kok. Iya. Itulah makanya
semua itu ada batasan-batasan yang Allah berikan. Tidak mungkin tidak ada batasnya, karena tidak mungkin ujian diberikan kepada manusia itu tidak ada batasnya, pasti ada batasnya. Dan tidak mungkin ujian itu diberikan kepada hambanya, yaitu melebihi daripada kapasitas hambanya itu. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi, maka itu akan ada dua jawaban. Jadi ada dua jawabannya apa? Karena sudah melewati batas dan sudah selesai waktunya, maka di situ ada dua jawaban. Yang pertama adalah gila, yang kedua adalah mati. Nah, bagaimana kalau orang gila nanti terjadinya secara hukumnya untuk menghitung hisabnya? Maka dari waktu balik sampai mulai gilanya itu akan diperhitungkan. Setelah menjadi orang majnun, maka orang majnun itu tidak ada hisabnya. Itu. Dan bagi semua orang yang ada di dunia pasti akan merasakan. Jadi perlu diketahui bahwa yang namanya orang hidup di dunia itu pasti akan diberi ujian. Nah, diberi ujiannya apa? Yaitu adalah diberi sedikit rasa kekhawatiran. Diberi rasa kekhawatiran, yaitu karena takut, yaitu kelaparan dan merasa kekurangan hartanya itu. Maka timbul dari dua kalimat itu, maka timbul bisa negatif dan positif. Negatifnya seperti apa? Kadangkala kita lagi baru berjalan terus jatuh. Pada dasarnya itu diberikan ujian kepada Allah untuk menikmati kesantaiannya, tapi karena otaknya pengennya langsung naik ke atas, maka pikiran negatif bisa terjadi. Pikiran negatifnya, oh ini tuh kena orang, itu terjadinya. Oh ini tuh persaingan. Ya walaupun memang diakui memang seringkali terjadi seperti itu, tapi alangkah baiknya kita itu diberi pikiran oleh Allah, yaitu untuk berpikir yang positif dan berzikir. Jadi jangan kita berpikir negatif dulu, lebih baik kita berpikir positif dulu, baru kita zikir. Dan apabila kita tidak mengerti tentang bab seperti itu, maka pertanyakanlah, atau Anda itu datangkan atau kita ajak ngobrol seorang yang bisa, apakah itu seorang ulama ataukah itu paranormal yang istilahnya pakai agama ya. Itu paranormalnya itu bukan paranormal seperti orang lain atau sirwujud tunggal sukmaku kang siner paring sukma, bukan kayak gitu. Tapi orang itu ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Orang yang mempunyai pengetahuan melebihi dari kapasitasnya di atas rata-rata orang itu, atau katakanlah seorang ulama lah itu. Jadi kalau kita mau menanyakan sesuatu apa yang kita tidak mengerti, nanti insya Allah jawabannya itu tepat. Karena kadangkala jawabannya tidak tepat juga ada rencana yang dibenahi itu untuk mendapatkan jawaban yang tepat itu. Jadi kalau menurut keterangan yang ada di sini di Riyadhus Shalihin, yaitu bahwa orang itu pasti akan diuji merasa kekurangan atau merasa takut karena kelaparan. Nah itulah, dari segi itu aja nanti bisa terjadi negatifnya, persaingan yang enggak, pengen menumpuk harta. Padahal kita kalau tahu harta kalau tumpuk-tumpuk kamu mati, apa mau dibawa mati? Nggak mungkin. Nah gitu. Karena apa? Di situ wamal malu wal ahlu wada'i'ah. Harta, keluarga itu semua hanyalah titipan. Apabila itu semuanya dikehendaki oleh Allah untuk diminta, maka mau tidak mau harus dilepaskan.
Karena kita tidak punya kuasa. Karena Allah punya kuasa, sifatnya qudrat dan irodat, yaitu adalah sifat jaiz. Di Qur'annya innama amruhu idza arada syai'an ayakula laukum fayakun. Tapi manusia juga akan meminta kepada Allah, kan seperti kokok minta uang ke ibunya, "Bu, tolong sih Bu, Bu jangan dikurangin uangnya Bu, saya ada keperluan Bu." Nah itu sama. Kokok nanti ngambilnya surat Al-Hasrnya, yusabbihul lahu ma fis samawati wal arwa wal azizul hakim. Apabila dalam perjalanan di karirnya atau dalam pekerjaannya itu lagi disulitkan, maka disitulah ada hatinya surat Al-Nasrah, yaitu fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Apabila kita lagi disulitkan, ya Allah, sesungguhnya ya Allah, saya itu pengen dimudahkan. Karena apa dimudahkan ya Allah? Inilah saya buat ongkos ibadah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada saya ya Allah dengan cara apapun. Tapi di situ jangan mintanya saja, tidak ada berusahanya. Beda dengan seorang ulama. Ulama itu kerjaannya ya udah nongkrong aja itu. Nah, kalau kita ya harus bekerja kok, nggak bisa. Kalau nggak kerja ya begini kok nantinya. Itu jadi nggak mungkin lah. Jadi insya Allah dengan pengertian bahwa kita ini seperti ini semuanya adalah karena Allah. Kita dikasih akal, dikasih pikiran, yaitu untuk berpikir dan berzikir. Kita diberikan kemampuan, yaitu dimanfaatkan dengan sesuai kemampuan, yaitu dengan amanah. Jangan sampai kita tidak amanah. Insya Allah kalau nanti kita sudah mengerti tentang bab itu, maka akan kita bisa menguasai apapun yang kita sedang dihadapi. Nah, akhir daripada itu nanti otomatis kita nantinya larinya ke sesudah mendapatkan semuanya apa yang kita jadi rencanakan, maka di situ kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah itu kok. Jadi kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffana ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa dukhilal jannah faqad fazan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi setelah dalam perjalanan ke dunia, dalam perjalanan proses kita, semua yang tadi kita ceritakan, yang sebuah kita bahas, maka akhir dari semua perjalanan itu adalah setiap manusia pasti akan menemui kematian. Jadi setiap manusia yang punya nyawa pasti akan menemui kematian. Nah disitulah apakah kita nanti masuk neraka, apakah kita masuk neraka surga. Itu yang nanti kita pikirkan. Balik lagi sebelum kita ke sana, nanti kita harus mempersiapkan. Maka kita diberi pikiran, yaitu untuk berpikir yang positif dan untuk berpikir itu kok. Karena di sini kalau ente bisa saja masuk ke neraka kalau entenya hidupnya skarpe dewek, semaunya sendiri. Ya udah ya. Itu kan masa jahiliyah kok asalnya. Zaman jahiliyah. Nah itu kayak Pak Anto juga kalau masih dulu masih kayak udahlah jangan cerita macem-macem lah. Cukup yang jadi korban koko aja. Aduh ya Allah. Semakin malam ini semakin kebuka semua sih kok. Jadi Gak apa Om, dibuka aja. apanya yang dibuka kok? Bajunya. Masuk angin kok. Iya. Jadi maka ketahuilah bahwa setelah adanya perjalanan hidup di dunia mendapatkan sesuatu, maka kita harus tahu bahwa kita itu yang namanya manusia hidup itu pasti akan menemui suatu kematian, yaitu entah kapannya, entah
Entah bulannya, entah harinya, entah jamnya itu saya nggak tahu. Hanya Allah yang tahu, terkecuali orang-orang tertentu yang diberitahukan adanya orang itu wafatnya kapan itu. Nah, itulah kok. Jadi kalau Anda pengen disempurnakan dalam perjalanan hidupnya, maka manfaatkanlah apa yang diberikan oleh Allah, yaitu apa namanya? Yaitu umur, harta, ya, umur, harta dan ilmu. Ini yang saya terangkan. Kelak nanti di sana Anda akan dipertanyakan, umurmu dihabiskan buat apa? Itu. Apa yang itu yang di. Setelah itu maka dipertanyakan hartamu, ya kan? Hartamu yang saya berikan apa? Dipergunakan buat apa dan dibelanjakan buat apa? Maka ente harus tahu. Itu semua akan dipertanyakan. Jadi tidak asal kita mendapatkan harta begini, enggak. Harta yang ente terima dari Allah itu nanti kelak akan dipertanyakan. Kamu dikasih harta, digunakan untuk apa? Dibelanjakan buat apa? Nah itu. Yang ketiga, Anda itu dikasih akal, yaitu adalah ilmu. Anda saya sudah kasih ilmu. Apa catatan kamu, mana amalia kamu? Nah itu akan semua dipertanyakan kok. Nggak bisa hajar nanti kok. Itu nggak tanggung-tanggung. Karena hajarnya itu bukan di kuburan. Itu pertanyaan itu akan nanti di akhirat nanti. Nah itu. Nanti setelah itu baru proses semua orang itu bisa diangkat atau tidaknya. Cara menyempurnakannya yaitu adalah pembahasan nanti tentang bab apa namanya, menyempurnakan pertanyaan 3 itu supaya kita itu selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Insya Allah nanti dilanjut tentang pertanyaan 3 itu. Untuk sementara ini, dari mulai perjalanan kita mendapatkan sesuatu pemikiran yang jelek dan yang bagus, dan disitulah adanya kita berpikir positif dan tidak positif, semuanya akan mendapatkan hasil karena Allah itu maha tahu. Autukhfuhu yuhasibkum billah. Allah niscaya mengetahui apa yang kamu perbuat dan pasti Allah akan wa yuhasibkum billah, pasti Allah akan membalasnya. Nah setelah itu apabila ada permasalahan yang Anda tidak ketahui atau tidak mengerti, maka pertanyakanlah kepada ahlinya. Jangan sampai kok diinget-inget, jangan bertanya doger buatnya bagaimana ke Pak Anto ya. Jangan itu. Jadi disesuaikan dengan apa yang jadi keahliannya. Dan di situ diterangkan pula bahwa orang yang pengen enak hidup di dunia dan akhirat itu maka harus diketahui, yaitu harus mau manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita. Jadi jangan merasa ada rasa kekhawatiran. Kalau kita sedikit dikasihnya maka kita terima. Jangan merasa ada kekhawatiran. Betul itu ujian dari Allah. Kekhawatiran, merasa kelaparan dan kekurangan harta itu betul. Betul adanya. Tapi insya Allah semuanya itu kalau kita mau belajar bersama-sama saling mengisi kebutuhan kita, diisi dengan kelebihan masing-masing, insya Allah akan teratasi semua dan menuju ridho ilahi Robbi. Amin Allahumma amin. Nah, sementara itu aja dulu. Insya Allah nanti diingatkan saya akan dibahas tentang 3 pertanyaan, yaitu adalah umur dihabiskan buat apa, harta dibelanjakan buat apa, ilmu amaliyahnya mana. Itu yang akan menentukan kita selamat di dunia akhirat. Insya Allah semuanya itu harus ada ilmunya. Nanti saya juga mau belajar dulu ke Koko ilmu dunianya,
Ya iya kan gitu kok. Karena yang namanya apa yang dilakukan oleh Koko itu belum tentu bisa saya lakukan masalahnya. Apa yang bisa dilakukan oleh saya belum tentu yang bisa lakukan. Nah itulah kalau kitanya mau mengakui kebodohan kita masing-masing, diisi dengan kelebihan masing-masing, maka insya Allah akan jadi bisa. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bagaimana Markoko?